Okey Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah mengenai kedaulatan rakyat. Profesor Ismail Sunni, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, sering menegaskan dalam kuliahnya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut 3 kedaulatan. Ketiga kedaulatan ini juga terdapat di dalam rumusan Pancasila sebagai dasar negara, karena keduanya ini memang tidak bisa dipisahkan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan yang pertama yang dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah kedaulatan Tuhan. Sebagaimana sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di samping sila pertama ini, pengakuan atas kedaulatan Tuhan ini juga dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea ketiga dan alinea keempat. Jadi setiap orang yang membaca pembukaan Undang-Undang Dasar, maka pada alinea ketiga akan melihat kalimat yang berbunyi atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Begitu juga nanti di dalam alinea keempat yang menjelaskan tentang kedaulatan rakyat, bahwa kedaulatan rakyat juga didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut konsep yang dibangun di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini, kedaulatan rakyat itu juga bersumber dari kedaulatan Tuhan. Nah, oleh karena itu, maka masalah kedaulatan Tuhan ini mewarnai Undang-Undang Dasar, dan ini memang suatu kenyataan yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang religius, bangsa yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Allah sebagai pencipta alam semesta. Jadi semua urusan tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan Allah, dari kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu, kita melihat di dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar yang menyatakan tentang kedaulatan rakyat. Namun tidak boleh kita lepas dari kedaulatan Tuhan yang ditegaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Tentu secara umum masyarakat memandang bahwa kedaulatan rakyat itulah yang menjadi jiwa dari Undang-Undang Dasar kita. Ini karena pengaruh dari pembelajaran kita yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dunia barat, di mana masyarakat barat itu mengembangkan teori kedaulatan rakyat yang dikenal dengan istilah demokrasi,
Dan demokrasi ini merupakan pemikiran yang bersifat arus utama, mainstream dalam pemikiran politik masyarakat Barat. Dan ini telah mempengaruhi cara berpikir orang Indonesia, karena banyak orang Indonesia yang juga belajar dari masyarakat Barat. Lebih-lebih lagi dengan adanya penjajahan Belanda, dan pendidikan Belanda itu telah ikut mewarnai cara berpikir masyarakat Indonesia ini. Secara ringkas kita harus pertegas bahwa sistem Undang-Undang Dasar kita ini mengakui 3 kedaulatan sebagaimana yang sering dikutip oleh Profesor Ismail Suni tadi, yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum. Jadi 3 bentuk kedaulatan yang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini. Bahwa dalam kenyataannya persoalan ini kurang dicermati, padahal banyak buktinya mengenai hal ini. Misalnya dalam setiap putusan hakim, putusan pengadilan, itu diwajibkan judulnya itu adalah keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sebuah bukti bahwa bangsa Indonesia ini mengakui kedaulatan Tuhan yang Maha Esa itu dengan selalu menjadikan judul dalam setiap lembar putusan pengadilan yang disebut dengan dalam bahasa hukum acara itu dengan irah-irah, itu dengan judul keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dalam penerbangan lain juga kita bisa membaca di bawah judul undang-undang dalam dekade terakhir ini khususnya, itu juga diberikan diberikan penegasan bahwa undang-undang itu dibuat dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Sehingga di bawah judul undang-undang dimasukkan kalimat dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau ini kita bisa cermati, kita hayati bahwa pembentukan hukum baik melalui putusan pengadilan dan pembentukan hukum melalui undang-undang